Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya melalui mimbar gemar online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini Kamis 15 Februari 2024 bersama saya Supriyadi. Kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai ke-38. Kita akan baca di ayat ke-35 sampai ke-38. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita baca bersama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Ayat yang ke-38. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia sampai ke kapal. Kisah Para Rasul ini tentang peristiwa perpisahan antara Paulus dengan penatua Efesus. Dalam perpisahan itu Paulus sangatlah sedih sebab ia merasa tidak akan bertemu lagi dengan penatua dan jemaat Efesus. Dalam perpisahan itu Paulus juga menjelaskan tentang bagaimana pelayan Paulus di Efesus, di mana Paulus melayani dengan baik dan dengan segenap hati. Perpisahan memang selalu mendatangkan kesedihan. Namun ia tidak selama-lamanya menyisakan nestapa. Ia juga bisa bersumbangsi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Teladan dari sahabat yang berpisah dan menjadi pemicu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sahabatlah menjadi inspirator. Memang kadang-kadang kita itu di dalam perpisahan kadang meninggalkan kebaikan, kadang meninggalkan keburukan. Tetapi puji Tuhan setiap kita selalu ingatkan kebaikan seseorang. Kalau kita mau berpisah, ada sesuatu perpisahan, kita ingat yang terbaik. Kita ingat agar kita bisa membangun setiap kehidupan kita. Mana yang dapat kita ambil hikmahnya. Paulus menceritakan kehidupan sebagai rasul kepada jemaat Efesus, kepada penatua yang datang ke Miletus. Dalam memberitakan Kristus, dia memang menghadapi banyak situasi sulit dan kerap membuatnya menangis. Para pembencinya bahkan sering mengancam akan membunuhnya. Namun dia tetap berjuang dan terus melayani demi kebaikan jemaat Efesus. Baginya Injil harus dibagikan kepada banyak orang. Seperti kita, di mana kita pelayanan, kita harus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita harus berusaha memberitakan setiap cerita atau berkat dari Tuhan. Kita bagikan kepada saudara-saudara. Memang berat kita memberitakan Injil, kadang banyak tantangan. Paulus berharap pelayanan mencapai garis akhir. Dia ingin mewariskan sesuatu yang baik bagi jemaat Efesus. Setelah meninggalkan jemaat Efesus, Paulus ingin agar mereka saling menjaga sebagai umat Allah. Paulus menasihati agar mereka awas dari segala ancaman yang datang. Akhirnya Paulus menyerahkan jemaat Efesus ke tangan kasih Kristus lewat teladannya.
Paulus mendorong jemaat Efesus agar saling menolong sebagai bukti murid Kristus. Setelah berlutut dan berdoa, Paulus meninggalkan jemaat itu. Gaya hidup setiap kita ada di tengah jemaat, tetapi keteladanannya masih tinggal bersama mereka. Begitupun Paulus meninggalkan mereka dalam sukacita. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17 sampai 38 menjelaskan ada 3 fakta yang harus kita ketahui supaya kita tahu bahwa Paulus adalah teladan melayani dengan segenap hati. Yang pertama, Paulus melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Paulus melayani dengan tanpa pamrih. Yang ketiga, Paulus melayani dengan setia. Dalam fakta yang harus kita ketahui bahwa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdampak bagi kehidupan. Kita pergi dari suatu tempat, kita harus memastikan bahwa keadaan kelak akan lebih maju. Warisan integritas kita sebagai pengikut Kristus adalah jaminan. Setiap kita dan pelayanan, kita harus memberikan talenta yang terbaik bagi kehidupan kita, agar kita selalu menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kita biar tahu, setiap orang tahu kalau kita ini anak-anak Tuhan. Kita memberikan terbaik. Jangan sampai kita memberitakan atau mengucapkan kata-kata kotor. Memang sulit dalam pelayanan ya. Kita harus memberikan sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Terlebih kita harus setia. Kita harus setia melayani Tuhan. Setia dan melayani siapapun ya. Itu aja yang bisa saya bagikan Gemar pagi ini. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas pagi ini. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami murid yang terbaik bagi Engkau. Ajarkan kami selalu setia. Ajarkan kami selalu sungguh-sungguh melayani Engkau ya Yesus. Ajarkan kami menjadi tauladan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan. Sertai kami, sertai keluarga kami, saudara kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan juga sertai setiap kami ya Tuhan. Agar kami dapat melakukan aktivitas kami pagi ini sampai malam berjalan dengan seturut kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.